Assalamualaikum. Kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan spiritual seorang pendeta yang memeluk Islam setelah melalui pencarian kebenaran yang penuh dengan ujian dan pergolakan batin. Ingatlah kalian, apapun itu Allah pasti akan membalas siapa saja yang melakukan kebaikan di jalannya, karena setiap langkah menujunya adalah langkah menuju kedamaian sejati, meskipun jalan itu penuh tantangan. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe video ini. Jangan lupa juga menuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya, yang membawa rahmat dan keberkahan bagi umat Islam di seluruh dunia. Di kota kecil bernama Belhaven, kehidupan sehari-hari berjalan tenang di bawah bayang-bayang gereja besar yang menjulang tinggi, tempat umat Kristiani berkumpul setiap minggu. Pastor Thomas Engel adalah pemimpin gereja tersebut, seorang pria parubaya yang dikenal dengan khotbah-khotbahnya yang mendalam tentang kasih Tuhan dan pengorbanan Yesus Kristus. Setiap hari Minggu, gereja dipenuhi jemaat yang hadir untuk mengikuti kebaktian, dan perjamuan kudus menjadi acara yang paling dinantikan setiap bulannya. Jemaat Belhaven begitu setia dalam menjalankan ajaran agama mereka, mematuhi setiap ritual, dan merasa damai dalam kebersamaan mereka dengan Tuhan. Di tengah keramaian, Samuel, seorang anak berusia 3 tahun yang baru mulai belajar tentang Tuhan, selalu duduk di pangkuan ibunya, Maria, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Maria, dengan kasih sayangnya, selalu mengajarkan Samuel tentang kasih Yesus, yang dirasakannya sebagai kebenaran yang tak terbantahkan, karena itu adalah keyakinan yang ia warisi sejak kecil. Ketika Pastor Thomas berdiri di mimbar, ia sering mengingatkan jemaat untuk selalu memperkuat iman, menjaga hidup yang benar, dan mengikuti teladan Yesus dalam setiap langkah mereka. Namun, di balik ketenangan itu, Pastor Thomas kadang merasa ada ketidaksempurnaan dalam dirinya, perasaan yang tak bisa dijelaskan yang kadang muncul di malam hari saat ia merenung. Ia mencoba menenangkan pikirannya dengan lebih banyak berdoa dan merenung, tetapi perasaan itu tetap ada, seolah ada sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami tentang iman yang ia jalani. Pada suatu minggu, saat perjamuan kudus berlangsung, Thomas merasa bahwa hari itu akan menjadi hari yang berbeda, tanpa mengetahui bahwa peristiwa tak terduga akan segera mengubah hidupnya dan seluruh jemaat. Ketika perjamuan kudus dimulai, suasana di gereja tampak hikmat, dengan jemaat yang berbaris untuk menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Di tengah ritual suci itu, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari seorang anak kecil yang duduk di pangkuan ibunya, suara yang memecah keheningan seperti guntur di tengah gereja yang penuh dengan doa. Al-Maidah, Al-Maidah, teriak Samuel dengan suara keras. Matanya terbuka lebar seperti sedang menyampaikan sebuah pesan penting kepada seluruh jemaat. Semua mata tertuju pada Samuel, yang masih terperangah di tengah kebingungannya sendiri, tidak tahu mengapa kata-kata itu keluar dari mulutnya. Pastor Thomas, yang terkejut, mencoba untuk tetap tenang, tetapi hatinya berdebar keras, merasa ada sesuatu yang sangat aneh dengan apa yang baru saja terjadi. Maria, ibu Samuel, segera memeluk anaknya dengan cemas, berusaha menenangkan dia, tetapi bahkan ia sendiri tidak tahu mengapa anaknya bisa berteriak kata-kata tersebut. Pastor Thomas mendekati mereka dengan langkah hati-hati, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi, tetapi ia merasakan kekosongan di dalam hatinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seluruh jemaat tampak bingung, beberapa di antaranya bergumam, bertanya-tanya apakah ini sebuah petunjuk atau hanya kebetulan belaka. Namun, bagi Thomas, peristiwa ini membawa kekhawatiran mendalam, seolah-olah ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang menunggunya untuk ditemukan. Sambil melanjutkan perjamuan kudus, ia berjanji dalam hatinya untuk mencari tahu apa arti dari kata Al-Maidah yang disebutkan oleh anak itu, meskipun ia merasa seakan-akan itu adalah awal dari sebuah perjalanan spiritual yang tak terduga. Setelah kebaktian berakhir, Pastor Thomas kembali ke ruang kerjanya dengan pikiran yang penuh pertanyaan, berusaha memahami makna dari peristiwa yang baru saja terjadi di gereja. Ia membuka Alkitab dan mulai mencari tahu lebih lanjut tentang perjamuan terakhir, yang dikenal juga sebagai Kamis Putih, yang selalu ia peringati setiap tahun. Namun, meskipun kisah tersebut sering ia baca dan ceritakan kepada jemaat, kali ini terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang hilang dari pemahamannya selama ini. Di tengah pencariannya, ia teringat bahwa dalam surah Al-Maidah di dalam Al-Quran, terdapat sebuah kisah tentang hidangan yang diturunkan dari langit kepada Nabi Isa dan pengikutnya. Pastor Thomas merasa kebingungannya semakin besar, karena kata Al-Maidah yang diucapkan Samuel ternyata memiliki hubungan langsung dengan mukjizat yang ada dalam kisah perjamuan terakhir menurut Islam. Ia kemudian membuka buku-buku sejarah dan teologi,
mencari penjelasan tentang kaitan antara perjamuan kudus dalam Kristen dan kisah perjamuan Nabi Isa dalam Islam. Namun semakin ia mencari, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Elias, seorang sejarawan agama yang baru pindah ke kota itu, mendengar kegelisahan Thomas dan mendekatinya untuk menawarkan perspektif baru tentang pandangan agama yang lebih luas. Elias menjelaskan bahwa banyak tokoh agama yang percaya bahwa ada hubungan lebih dalam antara ajaran Islam dan Kristen, terutama mengenai sosok Nabi Isa yang dihormati dalam kedua agama. Pertemuan dengan Elias membuka cakrawala baru bagi Pastor Thomas, yang mulai merasa bahwa pencariannya akan membawa ia pada pemahaman yang lebih luas tentang kebenaran spiritual. Namun, meskipun ia merasa tertarik untuk mendalami lebih jauh, ia tahu bahwa jalan yang akan ditempuh tidak akan mudah, dan ia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan besar dalam hidupnya. Pada suatu malam yang sunyi, Pastor Thomas kembali membuka Alkitab dengan tujuan mencari pemahaman lebih dalam tentang perjamuan terakhir, yang menjadi inti dari perayaan Kamis Putih setiap tahunnya. Ia menyusuri ayat-ayat yang menggambarkan peristiwa terakhir Yesus bersama murid-muridnya, dengan roti dan anggur sebagai simbol pengorbanannya, mengingatkan akan momen yang paling sakral dalam ajaran Kristiani. Namun, dalam keheningan itu, benak Thomas terganggu oleh kata Al-Maidah, yang beberapa hari terakhir terus mengalir di pikirannya setelah teriakan Samuel. Ia sadar bahwa Al-Maidah bukan sekadar istilah asing, melainkan sebuah kata yang sangat penting dalam agama Islam, yang merujuk pada hidangan dari langit yang diturunkan untuk Nabi Isa dan para pengikutnya. Meskipun Alkitab memberikan pengertian yang jelas tentang perjamuan kudus, tidak ada referensi langsung mengenai Al-Maidah atau mukjizat yang terjadi dengan hidangan dari langit, seperti yang digambarkan dalam surah Al-Maidah di dalam Al-Quran. Pemikiran itu membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang terlewatkan dalam pemahaman agamanya sendiri, dan ia merasakan ketegangan batin yang sulit dijelaskan. Dalam kebingungannya, ia teringat kembali pada ajaran tentang Yesus dalam Injil yang selalu ia ajarkan kepada jemaat, bahwa Yesus adalah pengorbanan terakhir bagi umat manusia, yang mati disalib untuk menebus dosa. Namun, perasaan aneh itu muncul lagi, seolah ada kebenaran yang lebih besar, lebih universal, yang belum ia ketahui, dan kata Al-Maidah menjadi pintu gerbang untuk pencariannya lebih jauh. Ia tidak dapat lagi mengabaikan kenyataan bahwa ada kesamaan yang mencolok antara kisah perjamuan kudus dalam ajaran Kristen dan peristiwa yang terkandung dalam surah Al-Maidah tentang mukjizat hidangan langit. Pastor Thomas merasa bahwa pencarian jawaban untuk pertanyaan ini mungkin akan membawanya pada sebuah perjalanan spiritual yang lebih dalam, yang tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga keyakinan yang selama ini ia pegang teguh. Pada hari berikutnya, Pastor Thomas merasa ada dorongan kuat untuk berbicara dengan seseorang yang mungkin bisa memberikan perspektif baru tentang kebingungannya, dan ia bertemu dengan Elias, seorang sejarawan agama yang baru saja pindah ke Belhaven. Elias, yang memiliki pemahaman mendalam tentang sejarah agama, memiliki pandangan yang luas tentang hubungan antara Kristen dan Islam, dua agama besar yang menurutnya saling berhubungan lebih dari yang biasanya dipahami banyak orang. Ketika Thomas mengungkapkan kebingungannya tentang peristiwa perjamuan kudus dan kaitannya dengan Al-Maidah, Elias mendengarkan dengan penuh perhatian sebelum akhirnya mengungkapkan sebuah wawasan yang mengejutkan. Elias menjelaskan bahwa banyak sejarawan dan teolog besar yang berpendapat bahwa kisah perjamuan kudus dalam Kristen dan kisah mukjizat Al-Maidah dalam Al-Quran sebenarnya memiliki hubungan yang sangat erat, yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Ia menyebutkan bahwa dalam tradisi Kristen, Yesus dikenal sebagai pengorbanan terakhir, sementara dalam Islam, Nabi Isa juga dihormati sebagai seorang nabi dan rasul yang menyampaikan wahyu dari Allah, yang mengandung banyak kesamaan dalam ajaran moral dan spiritual. Elias menyarankan Thomas untuk lebih mendalami ajaran Islam, terutama mengenai kisah perjamuan kudus menurut perspektif Al-Quran, yang mungkin bisa memberikan pencerahan dalam pencariannya tentang kebenaran sejati. Mendengar penjelasan Elias, Pastor Thomas merasa tertarik dan tergerak, meskipun ia masih ragu untuk sepenuhnya mengadopsi pandangan baru tersebut dalam hidupnya. Elias dengan sabar meyakinkan Thomas bahwa pemahaman agama yang lebih luas tidak berarti mengorbankan keyakinan yang sudah ada, melainkan menambah kedalaman dan perspektif spiritual yang lebih kaya. Pastor Thomas menyadari bahwa ia telah berada di persimpangan jalan, dengan dua jalan yang berbeda, satu yang membawa pada pemahaman lebih dalam tentang keyakinannya sendiri, dan satu lagi yang membawanya pada penemuan spiritual yang lebih luas. Perjumpaannya dengan Elias hanya memperburuk keraguannya, tetapi juga memberi harapan baru untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Semakin banyak Thomas membaca dan mempelajari tentang Al-Maidah dalam Al-Quran, semakin kuat rasa curiganya terhadap beberapa ajaran lama yang selama ini ia yakini dalam iman Kristennya.
Setiap kali mengingat teriakan Samuel yang menyebutkan kata Al-Maidah, sebuah perasaan aneh muncul di dalam dirinya, seakan ada hubungan yang mendalam antara anak itu dan sebuah kebenaran yang belum terungkap. Thomas mulai merasa bahwa Samuel mungkin tidak hanya berbicara secara kebetulan, tetapi bahwa kata-kata tersebut mungkin merupakan sebuah pesan yang harus ia pahami dengan lebih dalam. Elias, yang terus menjadi sumber informasi bagi Thomas, mulai menceritakan tentang mukjizat-mukjizat Nabi Isa dalam Al-Quran, yang menggugah pemikiran Thomas lebih jauh lagi. Elias menjelaskan bahwa menurut tradisi Islam, Nabi Isa adalah seorang nabi yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, dan kisah tentang perjamuan kudus memiliki banyak kesamaan dengan kisah perjamuan terakhir dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Isa AS meminta kepada Allah untuk menurunkan hidangan dari langit sebagai mukjizat bagi umatnya, sebuah peristiwa yang sangat mirip dengan perjamuan kudus dalam pandangan Kristen. Thomas mulai meragukan beberapa keyakinan lama yang selama ini ia pegang erat, terutama mengenai status Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, dan ia bertanya-tanya apakah ada penafsiran lain yang lebih mendalam yang belum ia sadari. Semakin dalam ia menyelami ajaran Islam, semakin ia merasa bahwa ada kebenaran yang lebih besar yang dapat menjembatani pemahaman antara kedua agama tersebut. Namun, kecurigaan dan keraguan yang berkembang dalam dirinya juga membawa rasa takut, karena ia tahu bahwa peralihan keyakinan adalah hal yang sangat besar dan penuh konsekuensi. Dengan hati yang gelisah dan pikiran yang penuh pertanyaan, Pastor Thomas tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar tentang jalan yang akan ia pilih. Namun ia juga merasa bahwa pencariannya baru saja dimulai. Setiap malam, Pastor Thomas terjaga dalam keheningan, merenung tentang pemahaman agama yang telah ia anut selama ini, dan semakin sering ia merasa ada yang kurang dalam ajaran Kristen yang ia ajarkan kepada jemaatnya. Dalam kesendirian itu, ia mulai membaca lebih banyak tentang Islam, dan khususnya mengenai Nabi Isa, yang dalam ajaran Islam dihormati sebagai seorang nabi dan rasul, bukan Tuhan seperti yang ia yakini selama ini. Thomas merasa terkejut dan tercengang membaca bahwa dalam Al-Quran, Isa AS disebut sebagai hamba Allah yang menerima wahyu, sesuatu yang sangat berbeda dari ajaran Kristen yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Pemahaman ini mengusik fondasi keyakinan yang selama ini ia pegang erat, dan meskipun ia ingin menolaknya, perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam ajaran Islam mulai mengakar dalam hatinya. Ia mulai berpikir lebih kritis, merenungkan apakah selama ini ia telah memperlakukan Yesus dengan cara yang salah, atau apakah pemahamannya yang keliru terhadap siapa Yesus sebenarnya. Pada suatu malam, ia membuka kembali surah Al-Maidah dalam Al-Quran, yang menceritakan mukjizat hidangan langit yang diturunkan kepada Nabi Isa dan para pengikutnya, dan ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya saat membaca ayat-ayat tersebut. Thomas bertanya-tanya, apakah mungkin ajaran yang ia anut selama ini telah membatasi pemahamannya tentang kebenaran yang lebih universal, dan bahwa ada jalan spiritual lain yang lebih sesuai dengan pencarian jiwanya. Setiap kali ia membandingkan apa yang ia pelajari tentang Islam dan Kristen, rasa tertarik pada Islam semakin kuat, dan ia merasa bahwa ajaran ini menawarkan jawaban atas banyak pertanyaan yang telah ia simpan dalam hatinya selama bertahun-tahun. Meskipun ragu, ia tidak bisa mengabaikan ketenangan batin yang mulai ia rasakan saat merenungkan ajaran Nabi Isa sebagai Nabi Allah, bukan sebagai Tuhan yang harus disembah. Dalam keheningan malam itu, Pastor Thomas tahu bahwa ia sedang berada di persimpangan jalan spiritual, dan bahwa pencariannya untuk menemukan kebenaran yang lebih besar baru saja dimulai. Tidak dapat menahan perasaan dan pemikiran yang semakin kuat, Pastor Thomas memutuskan untuk berbicara dengan beberapa jemaat tentang perubahan pandangannya terhadap ajaran agama. Beberapa jemaat merespons dengan ketidaksetujuan yang jelas, mempertanyakan apakah ia sedang menggoyahkan dasar keyakinan mereka, sementara yang lain merasakan ketenangan dalam kata-katanya dan merasa terinspirasi untuk mempertanyakan kembali apa yang mereka percayai. Thomas merasa terombang-ambing di antara dukungan dan penolakan, tetapi ia tidak bisa mengabaikan suara batin yang mendorongnya untuk terus mencari kebenaran yang lebih mendalam. Ia mulai meragukan beberapa ritual Kristen yang selama ini dianggapnya sebagai bagian tak terpisahkan dari iman, seperti perjamuan kudus yang ia ajarkan kepada jemaatnya, yang kini terasa semakin tidak relevan dengan pencariannya akan kebenaran. Sebagai seorang pemimpin gereja, Thomas menyadari bahwa perubahannya ini bukan hanya akan mempengaruhi dirinya, tetapi juga jemaat yang selama ini mengandalkannya sebagai pembimbing spiritual. Dalam kebingungannya, ia merenungkan kembali ajaran Islam yang menekankan ketundukan kepada Allah dan penyerahan diri sepenuhnya, sesuatu yang ia rasakan lebih otentik dan mendalam daripada sekadar ritual semata. Ia mulai berbicara dengan teman-teman seiman, mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit yang telah ia simpan dalam hatinya selama ini, dan beberapa di antaranya mulai mempertanyakan keabsahan ajaran yang mereka terima.
Keinginan untuk menemukan kebenaran yang lebih besar semakin menguat dalam dirinya, meskipun ia sadar bahwa langkah ini bisa menghancurkan karir dan hubungannya dengan jemaat yang telah lama ia pimpin. Ketika malam-malam semakin panjang dan pikirannya semakin gelap, Thomas merasa lebih yakin bahwa perjalanan spiritualnya telah membawa dia ke titik di mana ia harus membuat keputusan yang sangat besar, untuk tetap mempertahankan keyakinannya atau untuk merangkul sesuatu yang lebih besar. Pastor Thomas tahu bahwa perjalanannya menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan ajaran yang benar akan membawa banyak tantangan, namun ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap apa yang telah ditemukan. Suatu malam, setelah berhari-hari merenung dalam keheningan, Thomas terlelap dan mengalami mimpi yang begitu jelas dan penuh makna, yang seolah menjadi pesan langsung dari Tuhan. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya duduk di antara pengikut Isa, yang penuh kedamaian dan ketenangan, seperti di perjamuan terakhir yang sering ia baca dalam Alkitab. Pengikut-pengikut Isa dalam mimpinya tampak sangat bijaksana dan tenang, dan salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan wajah yang penuh cahaya, berbicara kepadanya dengan lembut. "Thomas," kata pria itu, "jangan takut untuk mencari kebenaran yang lebih dalam, karena Tuhan selalu memberi petunjuk kepada mereka yang mencarinya dengan tulus." Dalam mimpi itu, pria tua tersebut menyarankan agar Thomas mempelajari lebih lanjut tentang Al-Quran dan ajaran yang benar, yang akan membawanya pada pemahaman yang lebih luas tentang Tuhan dan wahyunya. Mimpi itu meninggalkan kesan yang mendalam dalam hati Thomas, dan ia merasa seolah-olah Tuhan berbicara langsung kepadanya, memberikan pencerahan yang sangat dibutuhkan. Ketika ia terbangun, rasa damai yang mengalir dalam dirinya jauh lebih kuat daripada keraguan yang selama ini menghantui hatinya, dan ia merasa yakin bahwa mimpinya adalah sebuah tanda dari Tuhan. Ia mulai memahami bahwa pencariannya bukanlah perjalanan sia-sia, tetapi jalan menuju pencerahan yang lebih besar, yang membawanya pada pemahaman yang lebih luas tentang agama dan hidup. Thomas tahu bahwa ia tidak bisa lagi menunda pencarian kebenaran ini, karena dalam hatinya, ia merasa bahwa Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, telah mengarahkan langkah-langkahnya menuju pemahaman yang lebih murni. Dengan penuh keyakinan dan semangat, Pastor Thomas bertekad untuk lebih mendalami ajaran Al-Quran dan belajar lebih banyak tentang Islam, yang kini terasa seperti jalan yang benar menuju Tuhan. Setelah beberapa bulan merenung dan melakukan pencarian spiritual yang mendalam, Pastor Thomas mulai merasakan panggilan untuk menelusuri kebenaran yang lebih besar dan lebih otentik dalam ajaran Islam. Ia mulai melakukan perjalanan ke kota besar terdekat, berinteraksi dengan beberapa orang Muslim yang ia temui di masjid, dan mendengarkan pandangan mereka tentang kehidupan, iman, dan hubungan langsung dengan Tuhan. Setiap percakapan yang ia lakukan memberikan wawasan baru, dan Thomas merasa bahwa ajaran Islam menawarkan kedamaian yang lebih mendalam, yang selama ini ia cari namun tak temukan dalam agama Kristen. Ia mulai membaca Al-Quran lebih sering, meresapi setiap ayat dengan penuh rasa hormat, dan semakin merasa bahwa Al-Quran adalah wahyu yang datang dari Tuhan yang Maha Kuasa, bukan sekadar kitab agama. Keberadaan Tuhan dalam ajaran Islam terasa lebih dekat dan lebih pribadi, tanpa perantara atau pengantara, yang bagi Thomas adalah konsep yang menyentuh jiwanya yang selama ini haus akan pemahaman yang lebih jelas. Dalam diskusinya dengan para Muslim, Thomas merasa mendapatkan jawaban atas banyak pertanyaan yang selama ini tak terjawab, terutama tentang siapa sesungguhnya Yesus, Isa, dan peranannya sebagai nabi, bukan Tuhan. Ia merenungkan bahwa dalam Islam, setiap orang dapat langsung berbicara kepada Tuhan melalui doa, tanpa perlu mediator, dan hal ini sangat berbeda dari konsep pengorbanan Yesus di salib yang selama ini dia ajarkan. Setiap hari, rasa damai dan ketenangan dalam hatinya semakin menguat, dan ia merasa bahwa ia sedang berjalan menuju jalan yang benar, meski penuh tantangan. Ketika kembali ke gereja, Thomas merasa lebih yakin bahwa ia harus mengungkapkan perubahan pandangannya kepada jemaatnya, meskipun ia tahu akan menghadapi konsekuensi besar dari keputusan ini. Dengan penuh tekad, Thomas merasa bahwa perjalanan spiritualnya telah mencapai titik puncak, dan ia siap untuk berbicara tentang perubahan besar yang terjadi dalam dirinya dan mengungkapkan kebenaran yang telah ia temukan. Suatu pagi yang penuh keraguan dan kebingungan, Thomas mengundang seluruh jemaat untuk berkumpul di gereja untuk sebuah pertemuan yang sangat penting dan tak terduga. Dalam pertemuan itu, ia berdiri di depan jemaat, dengan suara yang bergetar, dan mulai menceritakan perjalanan batin yang telah mengubah hidupnya. Ia mengungkapkan bagaimana perjalanan spiritualnya membawanya pada penemuan tentang Islam, dan bagaimana ajaran Islam menawarkan kedamaian yang lebih dalam serta hubungan langsung dengan Tuhan yang selama ini ia cari. Thomas tidak bisa menahan emosinya saat ia berbicara tentang keyakinannya yang berubah. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi dari kebenaran yang ia temui. Ia menjelaskan bagaimana ia semakin merasakan kedekatan dengan Tuhan dalam ajaran Islam,
dan bahwa ia merasa diberi pencerahan yang membawa rasa damai dalam jiwanya yang selama ini terombang-ambing. Saya ingin mencari kebenaran yang lebih murni, dan saya merasa itu ada dalam Islam, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Saya ingin memeluk agama ini, dan saya mengundang kalian untuk bergabung dengan saya dalam pencarian ini. Beberapa jemaat tampak terkejut, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar, sementara yang lain merasa terinspirasi dan mulai meragukan keyakinan mereka sendiri. Thomas tahu bahwa ini adalah keputusan besar, tetapi ia merasa bahwa ia tidak bisa menunda lagi untuk hidup sesuai dengan apa yang ia percayai benar. Jemaatnya terdiam, beberapa dari mereka bingung dan marah, namun ada juga yang melihat ketulusan dalam kata-katanya dan merasakan panggilan yang sama untuk mencari kebenaran. Pastor Thomas tahu bahwa langkah ini akan mengubah hidupnya dan jemaatnya selamanya, tetapi ia merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat untuknya, meskipun menghadapi kesulitan dan tantangan besar di hadapannya. Setelah pertemuan yang penuh emosi itu, Pastor Thomas semakin yakin dengan keputusannya untuk memeluk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan jemaat yang terkejut. Dengan suara yang penuh keyakinan dan ketulusan, ia mengucapkan kalimat yang begitu dalam maknanya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kata-kata tersebut mengalir dari hati yang penuh dengan keyakinan, meskipun ia merasakan ketegangan yang luar biasa di sekelilingnya, dari jemaat yang merasa terkejut dan bingung. Namun, meskipun banyak yang terkejut, beberapa jemaat merasa tergerak oleh keputusan Thomas dan mulai bertanya-tanya tentang iman mereka sendiri, merasa bahwa mereka juga mungkin telah salah dalam memahami kebenaran. Salah satu jemaat yang merasa terinspirasi adalah Sarah, seorang wanita muda yang selama ini merasa tidak puas dengan kehidupan spiritualnya, dan kini ia mulai mempertimbangkan untuk mengikuti langkah Thomas. Dengan pelan, beberapa jemaat lain juga mulai bertanya lebih dalam tentang Islam, mengungkapkan keraguan dan pencarian mereka terhadap kebenaran yang lebih sejati. Perubahan keyakinan ini bukan hanya mengguncang gereja, tetapi juga membuka pintu untuk diskusi yang lebih terbuka tentang agama, keyakinan, dan pencarian kebenaran yang lebih dalam. Beberapa jemaat menentang keras, merasa bahwa Pastor Thomas telah mengkhianati mereka, namun ada pula yang memilih untuk mendengarkan dengan hati terbuka, merasa bahwa ini adalah panggilan yang mereka juga rasakan. Ketika malam hari tiba, Thomas merasa damai dengan keputusan yang telah diambilnya, meskipun ia tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah, dan ia harus siap menghadapi tantangan besar yang menantinya. Setelah Pastor Thomas mengucapkan syahadat, banyak jemaat yang mengikuti jejaknya untuk memeluk Islam, namun proses penerimaan itu tidaklah mudah, baik bagi mereka maupun keluarga dan teman-teman mereka. Beberapa keluarga menentang keras keputusan mereka, menganggap mereka telah membelot dan mengkhianati iman Kristen yang telah diajarkan selama bertahun-tahun. Ada yang merasakan kesedihan mendalam, merasa kehilangan seorang pemimpin yang mereka anggap sebagai panutan, sementara yang lain merasa lega dan puas dengan keputusan yang mereka ambil. Konflik internal semakin meningkat, dengan beberapa jemaat merasakan kebingungan dan keraguan, namun tekad mereka untuk menemukan kebenaran yang lebih dalam semakin menguat. Sarah, yang sebelumnya merasa terinspirasi, menghadapi penolakan dari keluarganya yang menganggap keputusan itu sebagai pengkhianatan besar. Ia merasa terombang-ambing antara keyakinan baru dan kewajiban terhadap orang tuanya. Pastor Thomas, yang kini lebih dikenal sebagai Ahmad, terus memberi dukungan kepada para mantan jemaatnya, membantu mereka menghadapi tantangan yang datang, baik dari keluarga maupun masyarakat. Ia menyadari bahwa ini adalah perjalanan panjang yang penuh perjuangan, tetapi mereka tidak bisa mundur, karena mereka telah menemukan kebenaran yang sejati dalam ajaran Islam. Mereka mulai menerima bahwa hidup mereka tidak akan sama lagi, namun mereka juga tahu bahwa mereka sedang membangun kehidupan yang lebih penuh kedamaian, yang sebelumnya tak pernah mereka rasakan. Ahmad merasa semakin yakin bahwa apa yang mereka alami adalah proses pembersihan hati, dan bahwa pencarian kebenaran yang tulus akan selalu menemui jalan yang penuh dengan cobaan. Meskipun penuh tantangan, mereka menemukan kedamaian dalam keberanian untuk hidup sesuai dengan keyakinan baru mereka, dan tekad mereka untuk terus berjalan di jalan yang telah mereka pilih semakin kokoh. Pada suatu hari yang penuh hikmat, di sebuah gereja yang kini telah berubah menjadi tempat pertemuan bagi komunitas baru, Ahmad memimpin jemaatnya dalam sebuah acara yang sangat berarti, syahadat massal. Mereka berdiri bersama, siap untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggalkan masa lalu mereka yang penuh dengan keraguan dan merangkul keyakinan baru yang lebih mendalam. Dengan penuh hikmat dan tanpa ragu, mereka mengucapkan kalimat syahadat bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Setiap kata yang mereka ucapkan begitu penuh makna,
seolah-olah dunia berhenti sejenak untuk menyaksikan perubahan besar yang terjadi dalam hidup mereka. Ahmad memimpin dengan suara yang tenang dan penuh rasa syukur, merasa bahwa perjalanan spiritual yang penuh dengan ujian ini telah mencapai titik yang sangat penting. Jemaat yang hadir merasa ketenangan yang mendalam dalam hati mereka, seolah-olah beban dunia yang telah mereka bawa selama ini akhirnya terlepas begitu saja. Beberapa anggota jemaat menangis, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa haru yang luar biasa, menyadari bahwa mereka telah mengucapkan kalimat yang sangat penting, yang mengubah kehidupan mereka selamanya. Momen tersebut menjadi simbol dari perubahan besar dalam hidup mereka, dan meskipun perjalanan mereka tidak mudah, mereka merasa bahwa mereka telah menemukan jalan yang benar. Syahadat massal ini bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga pembuktian bahwa mereka tidak hanya berubah secara spiritual, tetapi juga siap untuk menjalani hidup dengan keyakinan baru yang lebih sejati. Setelah itu, mereka memulai kehidupan baru bersama, saling mendukung dalam iman dan berbagi kisah perjalanan spiritual mereka, menjadi saksi bagi dunia akan kebenaran yang mereka temukan. Setelah mengucapkan syahadat massal, Ahmad dan para mantan jemaat Kristen mulai hidup dalam kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kehidupan baru mereka dimulai dengan kebersamaan yang erat, saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menjalani hari-hari baru mereka sebagai Muslim. Mereka bergabung dengan komunitas Muslim yang penuh kasih di kota, dan dari sana mereka belajar lebih dalam tentang ajaran Islam, serta membangun ikatan spiritual yang lebih kuat. Ahmad merasa bahwa hidupnya kini lebih terarah, dan setiap hari ia semakin memahami keindahan ajaran Islam yang mengajarkan kedamaian, keadilan, dan kasih sayang. Para mantan jemaat Kristen lainnya juga mulai merasakan hal yang sama, merasa bahwa hidup mereka kini lebih terfokus pada pencarian kedamaian batin dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Mereka menyadari bahwa perjalanan spiritual mereka telah membawa mereka ke titik di mana mereka bisa menerima kebenaran yang lebih besar, tanpa rasa takut atau keraguan. Ahmad dan para mantan jemaat mulai berbagi kisah mereka dengan orang lain, menceritakan bagaimana pencarian kebenaran mereka membawa mereka pada Islam, dan bagaimana itu mengubah hidup mereka secara menyeluruh. Mereka merasa diberkati karena dapat hidup dalam kebersamaan yang penuh kasih, dan semakin banyak orang yang tertarik untuk mendengarkan kisah mereka dan bertanya tentang Islam. Ahmad tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan bahwa mereka akan terus belajar dan tumbuh dalam iman, menyebarkan pesan kedamaian dan kebenaran. Kisah ini berakhir dengan sebuah pesan yang kuat tentang pencarian kebenaran yang tak terhindarkan, dan bagaimana dari keteguhan iman Kristen, mereka menemukan cahaya dalam Islam yang membawa mereka pada kedamaian sejati dan kehidupan baru yang penuh harapan.